Aku terpaksa menikah dengan supir karena dijodohkan. Namun aku kaget pada saat malam pertama. Pagi itu udara Jakarta masih terasa lembab. Embun yang menempel di dedaunan halaman rumah keluarga Zahira memantulkan cahaya matahari yang baru saja muncul dari ufuk timur. Suara burung-burung gereja yang hinggap di pagar rumah menambah suasana pagi menjadi lebih hidup. Zahira duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak kusut. Rambut hitamnya yang panjang tergerai begitu saja, tanpa ikatan, seolah mencerminkan hatinya yang sedang kusut. Di hadapannya, secangkir teh melati masih mengepulkan aroma wangi yang menenangkan, namun ia bahkan enggan menyentuhnya. Matanya menatap kosong ke arah jendela, seakan mencari jawaban di balik langit yang beranjak cerah. Zahira baru saja lulus kuliah beberapa bulan lalu. Ia adalah anak tunggal dari keluarga sederhana yang tinggal di daerah pinggiran kota. Ayahnya telah meninggal sejak ia duduk di bangku SMA, sehingga selama bertahun-tahun hanya ibunya, Mayang, yang membesarkan dan mengurusnya. Kehidupan mereka tidak bisa dikatakan mudah, tetapi juga tidak terlalu menyedihkan. Dengan warisan rumah sederhana dari almarhum ayahnya, serta kerja keras Mayang yang membuka usaha catering kecil-kecilan, kebutuhan sehari-hari mereka bisa terpenuhi. Zahira bahkan bisa kuliah hingga selesai berkat tekad ibunya. Namun, pagi itu Zahira merasa hidupnya sedang diguncang badai besar. Bukan karena urusan ekonomi atau pekerjaan, melainkan karena keputusan yang baru saja disampaikan ibunya semalam. Zahira, suara ibunya semalam masih terngiang jelas di telinganya. Ibu ingin kamu menikah dengan Vino. Mendengar kalimat itu, Zahira sempat mengira ia salah dengar. Bibirnya sempat terbuka, lalu tertutup kembali karena tidak tahu harus merespon seperti apa. Nama yang disebutkan ibunya begitu asing di telinganya. Ia bahkan harus bertanya lagi dengan suara terbata. Vino? Siapa itu, Bu? Mayang, yang saat itu duduk di ruang makan dengan wajah penuh keyakinan, menjawab dengan tegas. Vino, supir yang sudah lama bekerja membantu keluarga besar pamanmu. Jantung Zahira seakan berhenti berdetak sesaat. Ia tidak bisa langsung mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Bagaimana mungkin ibunya menjodohkannya dengan seorang supir? Semalaman ia tidak bisa tidur. Kata-kata ibunya terus bergema di kepalanya, bercampur dengan berbagai pertanyaan dan rasa tidak percaya. Ia merasa seolah-olah masa depannya yang sudah ia rancang perlahan mulai runtuh. Ia selalu membayangkan setelah lulus kuliah, ia bisa bekerja di perusahaan impian, lalu suatu hari bertemu dengan pria baik yang mencintainya apa adanya. Namun kenyataan yang harus ia hadapi pagi ini begitu berbeda. Di ruang tamu, ia masih memikirkan hal itu sambil menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Mayang muncul sambil membawa piring berisi kue cucur hangat. Wajahnya terlihat tenang, jauh berbeda dengan wajah putrinya yang penuh kegelisahan. Mayang duduk di kursi seberang Zahira, meletakkan piring itu di meja, lalu menatap putrinya dengan lembut. Kamu belum juga sarapan, nak? Tanya Mayang, berusaha menghangatkan suasana. Zahira menoleh, matanya memerah karena kurang tidur. Bu, apa ibu serius dengan perkataan semalam? Suaranya pelan, namun penuh tekanan. Mayang menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ibu serius, Zahira. Vino itu anak baik. Ibu percaya dia bisa menjadi suami yang bertanggung jawab untukmu. Zahira terdiam. Kata-kata ibunya membuat dadanya semakin sesak. Tapi Bu, aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku harus menikah dengan seseorang yang tidak aku cintai? Dan lagi, dia hanya seorang supir. Apa ibu tidak berpikir aku pantas mendapatkan pasangan yang lebih baik? Nada suara Zahira meninggi tanpa ia sadari. Ia menatap ibunya dengan tatapan kecewa, campuran antara marah dan tidak percaya. Namun Mayang tetap tenang. Ia tidak tersinggung sedikitpun dengan perkataan anaknya. Ia justru tersenyum tipis, lalu berkata dengan lembut, Nak, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Vino memang seorang supir, tapi dia punya hati yang baik. Ibu sudah melihat sendiri bagaimana dia bersikap selama ini. Dia jujur, sopan, dan pekerja keras.
Itu jauh lebih penting daripada status atau pekerjaannya. Zahira membuang pandangan. Ia tidak bisa membantah, tapi hatinya tetap tidak bisa menerima. Ia merasa seakan ibunya ingin menjebaknya dalam sebuah pernikahan yang tidak pernah ia inginkan. "Bu," katanya lagi, kali ini dengan suara bergetar. "Aku sudah punya rencana hidupku sendiri. Aku ingin bekerja dulu, ingin mengejar mimpiku. Kenapa ibu harus menjodohkanku seperti ini?" Mayang menatap anaknya lekat-lekat. Ada air mata yang hampir jatuh dari sudut matanya. Namun ia tahan. Dengan suara yang pelan, ia menjawab, "Zahira, ibu tahu kamu punya mimpi. Ibu juga ingin kamu bahagia. Tapi ibu ingin kamu mengerti. Kadang kehidupan tidak berjalan sesuai keinginan kita. Ada hal-hal yang harus kita terima, meskipun sulit." Suasana di ruang tamu mendadak hening. Hanya suara burung di luar yang masih terdengar. Zahira menunduk, menggenggam erat cangkir di tangannya. Ia merasa seakan terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia kendalikan. Beberapa saat kemudian, Zahira berdiri. Ia tidak ingin melanjutkan pembicaraan itu. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah ke kamarnya. Mayang hanya bisa memandangi punggung anaknya dengan tatapan penuh harap. Ia tahu Zahira marah dan kecewa, tapi ia juga tahu suatu hari nanti anaknya akan mengerti maksud baiknya. Di kamar, Zahira duduk di tepi ranjang. Pikirannya semakin kalut. Ia mengambil ponsel dan membuka aplikasi perpesanan. Jari-jarinya sempat mengetik pesan untuk sahabatnya, namun ia menghapusnya lagi. Ia terlalu malu untuk menceritakan masalah ini. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa ia dijodohkan dengan seorang supir? Hari itu berjalan begitu lambat. Zahira lebih banyak berdiam diri di kamar. Sesekali ia mendengar suara ibunya sibuk di dapur, menyiapkan pesanan catering. Ia merasa bersalah karena tidak membantu, tapi hatinya benar-benar tidak tenang. Sore harinya, saat matahari mulai redup, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah. Zahira yang tengah termenung di kamar sontak menoleh ke arah jendela. Dari celah tirai, ia melihat seorang pria keluar dari mobil sederhana berwarna hitam. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan ia mengenakan kemeja polos dengan celana kain. Gerak-geriknya sopan, dan ada aura kesederhanaan yang kental dalam dirinya. Itu pertama kalinya Zahira melihat Vino, pria yang disebut ibunya semalam. Hatinya langsung bergejolak. Ada perasaan aneh yang sulit ia deskripsikan. Ia tidak tahu harus marah, kecewa, atau justru penasaran. Namun yang jelas, hari itu menjadi titik awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Zahira terasa semakin berat setelah percakapan panjang dengan ibunya. Meski malam sebelumnya ia sempat mencoba menenangkan hati dengan menulis di buku catatan kecilnya, namun pagi ini kegelisahan kembali menghampiri. Matahari menembus jendela kamarnya, menyinari dinding yang dipenuhi rak buku dan beberapa foto kenangan saat ia masih sekolah. Zahira duduk di tepi ranjang, memandangi selembar gaun yang tergantung rapi di pintu lemari. Gaun itu sederhana, bukan gaun pengantin mewah seperti yang ia impikan sejak dulu, melainkan gaun pemberian ibunya yang katanya khusus untuk pernikahan nanti. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri pelan. Di meja kecil dekat jendela, sebuah cangkir teh yang belum disentuh masih mengepulkan aroma hangat. Zahira melirik jam dinding. Masih pukul 7 pagi. Namun ia tahu, sebentar lagi ibunya pasti akan mengetuk pintu, membawa kabar atau sekadar memastikan anak gadisnya sudah bangun. Benar saja, suara ketukan lembut terdengar. "Zahira, nak, sudah bangun? Mama bawakan sarapan." Suara ibu Mayang terdengar lembut. Zahira cepat-cepat merapikan selimut, seakan tak ingin memperlihatkan bahwa ia sejak tadi hanya termenung. Pintu dibuka, ibunya masuk dengan sebuah nampan berisi nasi uduk sederhana, lengkap dengan telur dadar dan tempe goreng. Aroma harum langsung memenuhi kamar itu. "Terima kasih, Ma," ucap Zahira sambil tersenyum tipis, meski hatinya terasa sesak. Ibu Mayang meletakkan nampan di meja, lalu duduk di samping anaknya. "Mama tahu kamu masih berat menerima semua ini, tapi percayalah, semua keputusan ini bukan tanpa alasan.
Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Zahira menunduk, mengaduk-aduk nasi dengan sendok, namun tak juga menyuapnya ke mulut. Tapi, Ma, menikah dengan supir? Bagaimana dengan masa depan Zahira? Apa kata orang-orang nanti? Zahira malu. Kalimat itu keluar lirih, namun cukup membuat dada Ibu Mayang ikut sesak. Ia mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Orang boleh berkata apa saja, tapi kebahagiaan rumah tangga tidak diukur dari pandangan mereka. Vino itu anak yang baik, sopan, dan Mama yakin bisa menjaga kamu. Harta bisa dicari bersama. Nak, yang penting hatinya tulus. Zahira tak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah halaman rumah di mana tampak seorang lelaki muda sedang membersihkan mobil keluarga mereka. Vino. Pria itu tampak sederhana dengan kemeja lusuh dan celana kain hitam. Gerak-geriknya tenang, sesekali tersenyum ramah pada tetangga yang lewat. Ia bahkan terlihat telaten saat mengelap bagian mobil yang penuh debu. Zahira memperhatikan dari balik tirai. Perasaannya campur aduk. Ada sesuatu dalam sikap tenang Vino yang anehnya membuat hatinya bergetar. Tapi ia buru-buru mengusir perasaan itu. Dia hanya supir, gumamnya dalam hati. Hari itu berlalu dengan Zahira mencoba menghindar dari Vino. Namun entah mengapa, setiap kali ia melangkah ke ruang tamu atau halaman, sosok itu selalu hadir. Kadang sedang mengangkat belanjaan ibunya, kadang sedang memperbaiki pagar yang rusak. Wajahnya selalu tenang, tanpa keluhan. Bahkan ketika terkena panas terik, ia tetap tersenyum. Malam harinya, Zahira duduk di ruang tamu bersama ibunya. Televisi menyala menayangkan drama, tapi pikirannya tak fokus. Ia masih gelisah tentang pernikahan yang semakin dekat. Ma, apa Mama yakin Vino mau menikahi Zahira? Dia kan hanya bekerja di sini. Bagaimana kalau dia merasa terpaksa? Zahira mencoba mencari celah, berharap masih ada cara agar rencana itu dibatalkan. Ibu Mayang menatap anaknya lekat-lekat. Nak, justru Vino yang pertama kali menyatakan kesiapannya. Dia bilang, dia ingin menjaga kamu seumur hidup. Mama tidak melihat ada keterpaksaan di matanya. Zahira terdiam. Perkataannya terasa bagai pisau yang menusuk perlahan. Ia tak menyangka Vino benar-benar setulus itu. Dalam diam, hatinya sedikit terguncang. Beberapa hari kemudian, suasana rumah semakin sibuk dengan persiapan pernikahan. Para tetangga datang membantu. Ada yang memasang tenda di halaman. Ada pula yang menyiapkan hidangan sederhana. Zahira berusaha tersenyum di hadapan tamu yang datang. Namun di balik itu, ia masih merasa resah. Sementara itu, Vino tak banyak bicara. Ia sibuk membantu persiapan. Bahkan lebih sibuk dari siapapun. Ketika kursi-kursi datang, Vino mengatur posisinya. Ketika sound system dipasang, Vino memastikan semua berfungsi. Wajahnya tampak lelah, tapi ia tetap mengerjakan semuanya tanpa keluhan. Ada satu momen yang membuat Zahira tak bisa melupakannya. Sore itu, ia keluar membawa beberapa piring ke dapur. Tak sengaja ia melihat Vino sedang berbincang dengan seorang anak kecil tetangga, yang menangis karena balonnya pecah. Vino jongkok, lalu mengeluarkan balon lain dari kantongnya dan memberikannya kepada anak itu. Senyum anak kecil itu langsung merekah. Zahira berdiri terpaku di balik pintu. Hatinya berdebar aneh. Ia melihat sisi lain Vino yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Namun sekali lagi, ia buru-buru mengalihkan pandangan, tak mau membiarkan perasaan itu tumbuh. Malam menjelang, Zahira kembali ke kamarnya. Ia mencoba menulis lagi di buku catatan kecilnya. Aku masih tidak percaya. Dalam hitungan hari aku akan menikah dengan seorang supir. Tapi mengapa? Semakin aku melihat sikapnya, ada sesuatu yang membuatku ragu untuk membencinya? Apakah mungkin aku salah menilai? Tangannya terhenti. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku dengan keras. Tidak, aku tidak boleh goyah, katanya pada diri sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, benih kecil itu sudah mulai tumbuh. Ia hanya belum menyadari seberapa besar pengaruhnya kelak dalam kehidupannya. Hari-hari berikutnya terasa semakin cepat berlalu.
Setiap detik yang berjalan membawa Zahira semakin dekat pada hari pernikahan. Dan meskipun ia masih berusaha menolak kenyataan, tak bisa dipungkiri, ada bagian dari dirinya yang mulai penasaran dengan siapa sebenarnya Vino, pria sederhana yang akan segera menjadi suaminya. Pagi di rumah Zahira terasa berbeda dari biasanya. Udara segar masuk melalui jendela kamarnya yang setengah terbuka. Namun suasana hatinya justru terasa berat. Semalam ia tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan tentang masa depannya, tentang sosok Vino yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya sebagai calon suami, juga tentang ibunya yang begitu kukuh mempertahankan keputusan perjodohan itu. Zahira duduk di depan meja rias, menatap bayangan dirinya sendiri di cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku harus kuat," gumamnya lirih, meski hatinya berontak. Dari luar kamar, terdengar suara ketukan pelan. "Zahira, Mama boleh masuk?" Suara lembut Mayang terdengar. Zahira segera bangkit dan membuka pintu. Ibunya berdiri dengan senyum hangat, membawa nampan berisi segelas susu hangat dan beberapa potong roti. "Kamu belum sarapan, kan? Mama bawakan ini," katanya sambil masuk ke kamar. "Makasih, Ma," jawab Zahira singkat, duduk kembali sambil menerima hidangan itu. Mayang memperhatikan putrinya dengan seksama. "Kamu kelihatan pucat sekali. Ada yang kamu pikirkan, Nak?" tanyanya lembut. Zahira hanya diam sejenak, menunduk, lalu akhirnya membuka suara. "Ma, apa Mama benar-benar yakin dengan perjodohan ini? Aku belum mengenal Vino lebih jauh. Rasanya terlalu cepat." Mayang terdiam, lalu duduk di samping putrinya. Ia menggenggam tangan Zahira erat. "Nak, Mama tahu ini berat buat kamu. Tapi Mama sudah mempertimbangkan semua. Vino memang supir keluarga teman Mama. Tapi Mama melihat sesuatu dalam dirinya. Dia sopan, pekerja keras, dan Mama percaya dia bisa menjaga kamu. Tapi Ma, aku merasa ini seperti jalan yang bukan pilihanku. Aku takut menyesal." Suara Zahira terdengar bergetar. Mayang menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. "Zahira, tidak ada pernikahan yang sempurna. Bahkan kalau kamu menikah dengan pilihanmu sendiri pun, pasti ada tantangan. Yang terpenting adalah kesiapan hati. Mama hanya ingin kamu bahagia. Percayalah, Mama tidak akan menjerumuskan kamu." Zahira menelan ludah, mencoba memahami maksud ibunya. Namun rasa ragu masih begitu kuat dalam dirinya. Ia ingin percaya, tapi bayangan masa depan yang kabur membuatnya semakin takut. Siang harinya, Zahira mencoba mengalihkan pikirannya dengan pergi ke kampus. Ia mengambil beberapa buku di perpustakaan, duduk di sudut yang sepi, berharap bisa fokus belajar. Namun kenyataannya, pikirannya tetap melayang pada sosok Vino. Bagaimana sebenarnya kepribadian pria itu? Apakah benar dia hanya seorang supir? Atau ada hal lain yang disembunyikan ibunya darinya? Di tengah lamunannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Selamat siang, Zahira. Aku Vino. Boleh aku ajak kamu bertemu sore ini? Ada hal yang ingin aku bicarakan." Jantung Zahira berdegup lebih cepat. Ini pertama kalinya Vino menghubunginya langsung. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya membalas singkat. "Di mana?" Tak lama kemudian, balasan datang. "Di kafe dekat kampusmu, pukul 5 sore. Sore itu, Zahira datang ke kafe dengan hati berdebar. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat rapi. Begitu masuk, matanya langsung tertuju pada sosok Vino yang duduk di pojok kafe, mengenakan kemeja biru muda. Ia tampak berbeda dari kesan supir yang selama ini ada di benak Zahira. "Zahira!" Vino berdiri menyambut. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Zahira mengangguk, lalu duduk di hadapannya. "Iya, aku Zahira." Mereka berdua saling diam sejenak. Suasana canggung terasa jelas. Vino kemudian memecah keheningan. "Terima kasih sudah mau datang. Aku tahu ini pasti berat buatmu, karena perjodohan ini mendadak dan bukan pilihanmu.
Zahira menatapnya lekat-lekat. Aku jujur saja, aku merasa bingung. Semua terlalu cepat. Aku bahkan tidak mengenalmu. Vino mengangguk pelan. Itu wajar. Aku pun merasakan hal yang sama. Tapi kalau kita mau, kita bisa mencoba mengenal satu sama lain, tanpa terburu-buru. Zahira terdiam. Kata-kata Vino terdengar tulus. Tidak seperti pria yang hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi. Aku ingin kamu tahu satu hal, lanjut Vino. Aku tidak memaksa pernikahan ini. Tapi aku berjanji, kalau kamu menerimanya, aku akan berusaha sekuat mungkin membuatmu bahagia. Zahira menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suara Vino yang membuatnya sedikit tenang. Namun tetap saja, hatinya masih diliputi rasa penasaran. Pertemuan itu berlangsung lama. Mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, mulai dari hobi, pengalaman masa kecil, hingga pandangan tentang masa depan. Zahira sedikit terkejut karena ternyata Vino cukup cerdas dan berwawasan luas. Sama sekali tidak sesuai bayangannya tentang seorang supir. Saat pertemuan berakhir, Zahira pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia masih ragu. Di sisi lain, ia mulai merasakan ketertarikan kecil pada kepribadian Vino yang tulus dan dewasa. Malam itu, sebelum tidur, Zahira kembali teringat tatapan mata Vino yang tenang dan dalam. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Siapa sebenarnya dia? Apa benar dia hanya supir seperti yang aku tahu? Hatinya masih belum menemukan jawaban. Namun satu hal yang pasti, pertemuan pertama itu membuatnya semakin penasaran dengan sosok pria bernama Vino. Senja merayap perlahan ketika langit mulai berwarna jingga keemasan. Di dalam kamar Zahira, suasana terasa begitu hening. Gadis itu duduk di tepi ranjangnya sambil menatap keluar jendela, mengamati bayangan pepohonan yang berayun diterpa angin sore. Pikirannya kembali tertuju pada pertemuannya dengan Vino siang tadi. Hatinya terasa campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang masih memberontak, menolak kenyataan bahwa ia harus menerima perjodohan. Namun ada pula bagian lain yang diam-diam mulai luluh oleh ketulusan yang terpancar dari pria itu. Zahira menggenggam tangannya sendiri, seakan mencari kekuatan. Apa aku bisa mempercayainya? Gumamnya lirih. Di ruang tamu, Mayang duduk sambil membaca majalah. Ia sesekali melirik ke arah kamar Zahira yang tertutup. Ia tahu, anaknya masih diliputi kebimbangan. Hati seorang ibu tentu bisa merasakan itu. Namun, ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa perjodohan ini adalah jalan terbaik. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar memasuki halaman rumah. Zahira yang sejak tadi melamun langsung menoleh ke arah luar jendela. Ia melihat sebuah mobil hitam sederhana berhenti, dan dari dalamnya keluar sosok Vino. Jantung Zahira berdegup lebih kencang tanpa ia sadari. Mayang segera bangkit dari sofa, wajahnya berseri-seri. Itu pasti Vino, ucapnya lirih sambil berjalan menuju pintu. Pintu terbuka, dan Vino masuk dengan langkah sopan. "Assalamualaikum, Tante." Sapanya dengan senyum hangat. "Waalaikumsalam. Vino, masuklah." "Nak, Tante sudah tunggu," jawab Mayang ramah. Ia lalu menyuruh pembantu rumah untuk menyiapkan minuman. Zahira yang masih di kamar, berusaha menenangkan diri. Hatinya bimbang, namun rasa penasaran membuatnya akhirnya keluar juga. Ia berjalan pelan menuju ruang tamu. Saat matanya bertemu dengan mata Vino, ia segera menunduk, mencoba menutupi kegugupannya. "Zahira, duduklah sini," kata Mayang sambil menepuk sofa di sampingnya. Zahira menurut, duduk di sebelah ibunya. Sementara Vino duduk berhadapan dengan mereka. Suasana sejenak hening. Vino membuka percakapan dengan suara tenang. "Tante, terima kasih sudah menerima saya lagi. Saya datang bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga ingin lebih mengenal Zahira, kalau dia berkenan." Zahira melirik singkat ke arah Vino, lalu kembali menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mayang tersenyum puas. "Tentu, Nak. Justru itu yang Tante harapkan. Zahira masih butuh waktu, tapi Tante yakin kalau kamu bisa membuatnya percaya." Vino menoleh ke arah Zahira.
Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi aku ingin jujur dari awal. Aku tidak ingin pernikahan ini menjadi beban. Kalau kamu tidak nyaman, aku tidak akan memaksa. Tapi aku berharap kita bisa saling mengenal dulu. Setidaknya, berikan aku kesempatan. Nada suara Vino begitu tulus. Zahira yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Aku hanya takut. Semua terlalu cepat. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjalani ini. Aku mengerti, jawab Vino lembut. Aku pun sama. Tapi aku percaya, jika kita saling terbuka, kita bisa menemukan jalan. Mayang menyela dengan senyum penuh arti. Lihat, Zahira, Vino orang yang bertanggung jawab. Mama yakin kamu akan baik-baik saja bersamanya. Pembicaraan berlanjut dengan obrolan ringan. Vino bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia membantu keluarga sahabat Mayang. Ia juga menceritakan sedikit tentang masa kecilnya, tentang perjuangan hidupnya. Zahira mendengarkan dengan seksama. Diam-diam merasa kagum pada keteguhan hati pria itu. Namun di balik semua itu, masih ada misteri yang belum terungkap. Zahira merasakan ada sesuatu dalam diri Vino yang belum ia ketahui sepenuhnya. Sosoknya terlalu tenang, terlalu penuh rahasia. Setelah pertemuan itu, malam pun datang. Zahira kembali ke kamarnya dengan pikiran yang semakin rumit. Ia duduk di depan meja belajar, menatap buku-buku yang terbuka tapi tak terbaca. Hatinya tak henti-hentinya bertanya, siapa sebenarnya Vino? Apa benar dia hanya seorang supir biasa? Kenapa Mama begitu percaya padanya? Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh pertemuan singkat. Vino beberapa kali mengantar makanan ke rumah, kadang mengajak Zahira berjalan sore, kadang sekadar duduk di taman rumah sambil berbincang. Perlahan tapi pasti, Zahira mulai melihat sisi lain dari Vino. Pria itu ternyata cukup humoris, meski tidak berlebihan. Ia juga pandai mendengarkan, tidak pernah menyela, selalu memberikan perhatian kecil yang membuat Zahira merasa dihargai. Suatu sore, mereka duduk berdua di taman belakang rumah. Angin berhembus pelan, membuat suasana semakin nyaman. Zahira, kata Vino tiba-tiba, aku ingin bertanya sesuatu. Apa kamu punya impian yang benar-benar ingin kamu capai? Zahira menatapnya dengan sedikit terkejut. Pertanyaan itu tidak ia duga. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Aku ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Aku ingin memperdalam ilmu desain. Itu impianku sejak lama. Vino tersenyum lembut. Itu impian yang indah. Aku yakin kamu bisa mencapainya. Zahira menunduk. Bibirnya mengulas senyum tipis. Tapi, aku tidak tahu apakah pernikahan ini akan menghalanginya. Aku tidak akan pernah menghalangi mimpimu, jawab Vino tegas. Sebaliknya, aku ingin mendukungmu. Karena aku percaya, seorang istri yang bahagia dengan mimpinya akan membuat rumah tangga juga bahagia. Kata-kata itu menusuk hati Zahira. Ia menatap Vino dengan mata yang berkilat oleh emosi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada harapan di balik semua kebimbangannya. Namun, di sisi lain, rahasia besar yang disimpan oleh Vino masih belum terungkap. Rahasia yang suatu saat bisa mengubah segalanya. Malam itu, sebelum tidur, Zahira menatap langit-langit kamarnya. Hatinya masih penuh pertanyaan. Tapi kali ini ada secercah cahaya yang mulai menenangkan hatinya. Ia mulai berpikir, mungkin, hanya mungkin, perjodohan ini tidak seburuk yang ia bayangkan. Pagi itu Zahira terbangun dengan rasa malas yang begitu menekan dadanya. Langit di luar jendela kamarnya tampak abu-abu. Pertanda mendung akan segera berubah menjadi hujan. Dia berbaring sejenak, memandang ke langit-langit kamar yang putih polos, dengan pikiran yang dipenuhi beban. Hari ini bukan hari biasa, sebab ibunya sudah berulang kali mengingatkan bahwa keluarga besar mereka akan berkumpul di rumah untuk membicarakan rencana pertunangan yang semakin dekat. Zahira sudah lama mendengar bahwa Vino akan hadir juga, dan entah mengapa perasaan yang timbul tidak pernah menyenangkan. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, melangkah menuju meja rias, dan menatap wajahnya di cermin. Wajah yang dulu sering ia rawat dengan penuh semangat kini terlihat lesu.
Kenapa aku harus menerima semua ini? Gumamnya lirih. Aku ingin punya pilihan sendiri, tapi selalu terjebak pada keinginan orang lain. Sementara itu, di ruang tamu, Mayang sibuk mengatur segalanya. Ia sudah menghubungi sanak keluarga, memesan makanan, bahkan mengatur kursi tambahan agar semua orang bisa duduk dengan nyaman. Mayang punya kebanggaan tersendiri jika acara keluarga berlangsung rapi dan lancar. Baginya, menjaga nama baik keluarga jauh lebih penting daripada mendengarkan keluhan anak gadisnya. Zahira, cepat turun. Bantu ibu sedikit. Jangan berlama-lama di kamar. Teriak Mayang dari bawah. Zahira menarik napas panjang, menahan rasa enggan, lalu menjawab singkat. Iya, Bu. Langkahnya pelan saat menuruni tangga, seperti orang yang sedang menuju medan perang. Begitu sampai di ruang tamu, ia melihat ibunya sibuk menata gelas dan piring. Beberapa sepupu dan bibinya sudah datang lebih awal. Semua menyapa dengan ramah, tapi tatapan mereka seolah penuh penilaian, membuat Zahira merasa terpojok. Zahira, kamu makin cantik saja, ujar salah satu bibinya sambil tersenyum. Zahira hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus membalas apa. Pujian itu justru terasa menekan karena ia tahu semua orang memandangnya bukan sebagai dirinya, melainkan sebagai calon istri yang sudah ditentukan untuk Vino. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Semua kepala menoleh, dan benar saja, itu mobil yang membawa Vino. Pintu terbuka, dan dari dalam keluarlah sosok lelaki yang membuat hati Zahira semakin tidak tenang. Vino tampak rapi dengan kemeja putih dan celana hitam. Senyum tipisnya menyapa semua orang, dan ada aura tenang yang seolah selalu menyertainya. Assalamualaikum, ucapnya sambil menyalami satu persatu orang di ruangan itu. Waalaikumsalam. Vino, masuk, nak. Sambut Mayang dengan wajah sumringah. Zahira mengamati Vino dari jauh, mencoba menahan rasa muak yang muncul tanpa ia bisa kendalikan. Baginya, lelaki itu hanyalah seorang sopir, meskipun ia sering mendengar bisikan aneh dari kerabat yang mengatakan Vino punya sesuatu yang berbeda. Namun Zahira tetap menolak. Ia merasa dirinya terlalu berharga untuk disandingkan dengan lelaki sepertinya. Acara pun dimulai. Semua duduk rapi, obrolan santai mulai mengalir, lalu mengarah pada inti pertemuan, rencana pernikahan. Mayang membuka pembicaraan dengan penuh semangat. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, saya ingin mempercepat rencana pertunangan Zahira dan Vino. Insya Allah dalam waktu dekat ini, kita bisa menentukan tanggal yang tepat, katanya dengan suara lantang. Semua keluarga mengangguk setuju, bahkan ada yang menyambut dengan ucapan doa. Zahira merasa tercekik. Ia duduk di pojok ruangan, menggenggam tangannya erat, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Namun tiba-tiba, Vino angkat bicara. Suaranya tenang, tapi jelas terdengar oleh semua orang. Sebelum semuanya diputuskan, izinkan saya bicara. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Zahira menahan napas, mencoba memahami apa yang akan ia katakan. Saya berterima kasih atas niat baik keluarga besar. Tapi saya ingin memastikan satu hal. Apakah Zahira benar-benar setuju dengan pernikahan ini? Saya tidak ingin menjalani rumah tangga tanpa keikhlasan dari pihak Zahira. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Zahira terkejut. Tak menyangka Vino akan menyinggung hal itu di depan banyak orang. Ia menunduk, tidak sanggup menatap siapapun. Mayang segera menengahi. Tentu saja Zahira setuju. Nak Vino, dia hanya malu saja. Bukankah begitu, Zahira? Tatapan tajam ibunya menusuk, memberi tekanan agar Zahira menjawab sesuai harapan. Jantung Zahira berdegup kencang. Ia ingin berteriak, ingin berkata tidak, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Ya, saya setuju, jawabnya pelan, hampir tak terdengar. Semua orang tampak lega. Senyum merekah di wajah keluarga besar. Mayang menepuk tangan dengan gembira, sementara Vino menatap Zahira dengan sorot mata yang sulit ditebak. Acara pun kembali berjalan normal. Obrolan berganti menjadi candaan dan doa-doa untuk kelancaran. Namun di dalam hati Zahira, badai besar semakin mengguncang.
Ia merasa semakin terperangkap, tidak punya jalan keluar. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Zahira duduk sendirian di kamar. Ia menatap ponselnya, berniat menghubungi sahabatnya untuk curhat, tapi tak jadi. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi pipinya. Sementara itu, di tempat lain, Vino sedang duduk di dalam mobilnya yang terparkir di depan rumahnya. Ia menatap langit malam yang penuh awan, lalu menghela napas panjang. Zahira, aku hanya ingin kau tahu, aku tidak ingin memaksamu. Tapi ada hal yang belum kau ketahui tentang diriku. Semoga suatu saat nanti, kau mengerti. Keesokan paginya, Zahira terbangun lebih awal. Ia merasa kepalanya berat karena semalaman tidak bisa tidur. Mayang masuk ke kamar dengan wajah ceria. Bangun, nak, kita harus pergi belanja untuk persiapan acara nanti. Jangan murung terus. Ini demi kebaikanmu juga, kata Mayang. Zahira hanya diam, menatap ibunya tanpa kata. Ia merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Namun di dalam hatinya, sebuah tanya besar mulai tumbuh. Apa sebenarnya yang disembunyikan Vino? Kenapa ia terdengar begitu yakin dan tenang? Seakan ada sesuatu yang lebih besar di balik dirinya? Pertanyaan itu terus mengganggu, menambah rasa penasaran yang justru membuat Zahira bimbang. Hari-hari setelah akad nikah itu berjalan dengan ritme yang tidak pernah dibayangkan Zahira sebelumnya. Ada rasa asing, ada pula rasa yang belum bisa ia definisikan. Pernikahannya dengan Vino masih menjadi sesuatu yang terus dipertanyakan hatinya. Apalagi mengingat latar belakang yang ia tahu, bahwa Vino hanyalah seorang supir keluarga, membuatnya merasa sulit menerima keadaan. Namun di balik semua itu, ada pula rasa penasaran yang sesekali mencuat dalam hatinya, tentang siapa sebenarnya pria bernama Vino ini. Pagi pertama setelah pernikahan, Zahira bangun dengan kepala yang berat. Matahari belum tinggi, sinarnya hanya sedikit menyelinap masuk melalui celah tirai kamar yang baru ia tempati bersama Vino. Kamar itu terasa asing, meski mewah, ranjangnya empuk dengan spray putih bersih, dan ornamen-ornamen kayu yang mengkilap menandakan rumah ini tidak sederhana. Zahira sempat berpikir, bagaimana bisa seorang supir tinggal di rumah seperti ini? Pertanyaan itu menggantung, tak ia ungkapkan pada siapapun. Di sisi ranjang, Vino sudah tidak ada. Hanya ada bekas lipatan bantal dan aroma parfum maskulin yang masih tertinggal. Zahira bangkit, berjalan ke arah jendela, lalu membuka tirai perlahan. Pandangannya terhenti sejenak. Di halaman, ia melihat Vino sedang berbincang dengan seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang berpakaian rapi. Ada mobil hitam mewah terparkir di depan rumah, dan seorang sopir lain berdiri menunggu di sisi mobil itu. Zahira mengernyit. Supir mana yang punya supir? Pikirnya. Ia menggeleng, mencoba mengusir rasa penasaran. Namun hatinya semakin tak tenang. Ada yang tidak biasa dari sosok Vino. Cara dia berbicara, sikapnya, dan rumah tempat tinggal ini. Semuanya tidak nyambung dengan status yang selama ini ia tahu. Zahira kemudian turun ke lantai bawah. Rumah itu terlalu besar untuk disebut sederhana. Ruang tamunya luas dengan furnitur yang tampak mahal. Dindingnya dihiasi lukisan indah, dan lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit. Semakin ia menatap sekeliling, semakin jelas bahwa ada rahasia besar yang belum terungkap. Pagi. Suara Vino tiba-tiba terdengar. Zahira terkejut, hampir menjatuhkan cangkir teh yang baru saja ia ambil dari meja. Ia menoleh, mendapati Vino berdiri di dekatnya, mengenakan kemeja putih sederhana yang dilipat rapi di lengan, membuatnya terlihat santai tapi tetap elegan. Pagi, jawab Zahira singkat, berusaha menutupi kegugupan. Aku ada urusan sebentar, mungkin sampai sore. Kalau ada yang kamu butuhkan, Mbak Rani bisa bantu. Vino menoleh sebentar ke arah seorang wanita parubaya yang baru saja keluar dari dapur. Zahira menatap wanita itu, lalu kembali menoleh pada Vino. Mbak Rani? Tanyanya pelan. Beliau pengurus rumah ini. Sudah lama membantu keluarga. Jawab Vino tenang. Zahira tercekat. Jadi rumah ini bukan sekadar tempat tinggal sederhana. Bahkan ada pengurus rumah?
Semakin ia merasa semua yang ia tahu tentang Vino selama ini salah besar. Namun ia menahan diri, tidak ingin buru-buru bertanya. Ada gengsi yang membuatnya memilih diam. Vino pamit dengan senyuman tipis, lalu masuk ke mobil hitam yang sudah menunggunya. Zahira menatap punggungnya yang menjauh. Perasaan campur aduk tak bisa ia kendalikan. Sepeninggal Vino, Zahira menghabiskan waktu dengan berkeliling rumah. Ruang demi ruang ia telusuri. Ada ruang kerja besar dengan rak buku tinggi, ada ruang musik dengan piano hitam mengkilap, dan ada pula balkon yang langsung menghadap ke taman belakang luas dengan kolam renang. Semua itu membuatnya kian bingung. Bagaimana bisa seorang supir memiliki semua ini? Pikirnya lagi. Siang harinya, Zahira berbincang dengan Mbak Rani di ruang makan. Wanita parubaya itu ramah dan terlihat sangat menghormati Vino. Dari cara ia berbicara, jelas sekali kalau posisi Vino bukan sekadar orang biasa di rumah itu. Namun setiap kali Zahira mencoba menggali lebih jauh, Mbak Rani hanya menjawab dengan singkat atau tersenyum, seolah menutup rapat rahasia yang ada. Malamnya, Vino pulang. Ia terlihat lelah tapi tetap tersenyum saat menyapa Zahira. Mereka makan malam bersama, hanya berdua. Suasana awalnya canggung, namun perlahan Vino mencoba membuka obrolan ringan. "Bagaimana hari pertamamu di sini?" tanyanya sambil menatap Zahira. "Biasa saja," jawab Zahira singkat, mencoba menjaga jarak. Vino mengangguk pelan. "Aku tahu ini tidak mudah buatmu. Semua terjadi begitu cepat. Tapi aku harap kamu bisa lebih nyaman." Zahira menatapnya sekilas, lalu kembali menunduk. Dalam hati, ia ingin sekali bertanya siapa sebenarnya Vino, tapi lidahnya keluh. Ia masih menahan gengsi, masih merasa Vino hanyalah seorang supir. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Zahira semakin sering melihat kejanggalan-kejanggalan pada kehidupan Vino. Ia menemukan dokumen-dokumen penting di ruang kerja yang menunjukkan kepemilikan saham, mendengar percakapan telepon bisnis, hingga menyaksikan sendiri bagaimana beberapa orang berpakaian rapi datang menemui Vino dengan sikap penuh hormat. Semua itu semakin membuatnya bingung. Di sisi lain, ibunya, Mayang, beberapa kali menelpon menanyakan kabar. Zahira hanya menjawab singkat-singkat, enggan menceritakan apa yang ia lihat, sebab ia sendiri belum memahami sepenuhnya. Suatu sore, saat Zahira duduk di balkon, Vino datang menghampirinya dengan membawa 2 cangkir kopi. Ia duduk di samping Zahira, menatap senja yang perlahan meredup. "Aku tahu kamu masih banyak bertanya-tanya," kata Vino akhirnya. Suaranya tenang. Zahira menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Vino tersenyum samar. "Kamu mungkin heran, bagaimana bisa seorang supir tinggal di rumah seperti ini, bukan?" Pertanyaan itu membuat Zahira tercekat. Ia tidak menyangka Vino bisa membaca isi hatinya. Ia ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Vino menatap jauh ke arah langit, lalu kembali bicara. "Aku tidak akan memaksa kamu percaya sekarang. Waktu akan menjelaskan segalanya." Kata-kata itu justru semakin membuat Zahira penasaran. Ada rahasia besar yang sedang disembunyikan Vino. Dan entah mengapa, rasa ingin tahu itu semakin hari semakin tumbuh, bercampur dengan rasa kagum yang diam-diam mulai menyelinap. Namun di balik semua kebingungan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Zahira sadar, lambat laun ia harus menghadapi kenyataan sebenarnya tentang siapa sosok Vino yang telah resmi menjadi suaminya. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah ia akan marah, kecewa, atau justru jatuh hati. Pagi itu, rumah keluarga Zahira kembali diselimuti suasana yang berbeda dari biasanya. Beberapa hari terakhir hidupnya berubah drastis sejak ia resmi menikah dengan Vino. Rumah yang dulu hanya dipenuhi rutinitas sederhana bersama ibunya, Mayang, kini menjadi saksi bisu pergulatan batinnya. Zahira masih mencoba beradaptasi dengan kenyataan bahwa ia kini adalah seorang istri, meskipun hatinya belum sepenuhnya menerima pernikahan yang dipaksakan ini. Namun ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Rasa penasaran yang tak terbendung terhadap Vino. Setiap kali mengingat malam pertamanya, di mana ia dikejutkan dengan kenyataan bahwa Vino bukan sekadar seorang supir biasa, pikirannya terus dipenuhi tanda tanya.
Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah disadarinya. Vino, meski berpenampilan sederhana, selalu memiliki sikap tenang dan wibawa yang membuatnya tampak berbeda dari lelaki kebanyakan. Tatapan matanya yang dalam, cara bicaranya yang penuh pertimbangan, dan bahkan caranya memperlakukan Mayang dengan sopan, semua itu membuat Zahira bingung. Apakah mungkin selama ini Vino menyimpan sesuatu yang besar di balik kesederhanaannya? Di meja makan, pagi itu, Zahira hanya duduk terdiam sambil memegang sendok. Vino duduk di seberangnya dengan wajah santai. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang rapi. Penampilannya memang tidak mencolok, tetapi ada aura berkelas yang entah mengapa sulit disembunyikan. "Kenapa tidak dimakan, Zahira?" Suara Vino memecah keheningan. Zahira tersentak kecil. "Oh, iya, aku makan," jawabnya sambil menunduk. Vino tersenyum tipis. "Kalau ada yang kamu pikirkan, kamu bisa bicara. Tidak perlu ditahan sendiri." Zahira menggeleng cepat. "Tidak ada apa-apa," jawabnya singkat. Meski jelas dari raut wajahnya ia sedang dilanda kebingungan. Mayang, yang ikut sarapan bersama mereka, hanya memperhatikan dalam diam. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang ganjil sejak pernikahan anaknya. Ia tahu Zahira belum sepenuhnya ikhlas dengan keadaan ini, tapi ia juga tak bisa mengingkari bahwa Vino terlihat begitu berbeda dari bayangannya tentang seorang supir. Mayang sendiri kerap dibuat terheran dengan sikap dan cara hidup menantunya itu. Setelah sarapan, Vino pamit untuk keluar rumah. Namun sebelum melangkah pergi, ia sempat mendekati Zahira dan berkata pelan, "Aku pulang agak malam. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Zahira justru menambah rasa penasaran. Urusan apa yang membuat seorang supir bisa tampak begitu sibuk? Dan mengapa setiap kali Vino berbicara, selalu terdengar meyakinkan seakan ia memang terbiasa mengatur banyak hal? Sepeninggal Vino, Zahira duduk termenung di ruang tamu. Mayang menghampirinya. Duduk di samping sambil menepuk pelan bahunya. "Zahira, apa kamu masih keberatan dengan pernikahan ini?" tanya Mayang hati-hati. Zahira menarik napas panjang. "Aku tidak tahu, Bu. Aku hanya merasa ada banyak hal yang aku tidak mengerti. Vino bukan seperti yang kita kira. Dia terlalu berbeda untuk ukuran seorang supir." Mayang mengangguk pelan. Ibu juga merasakan hal yang sama. Tapi mungkin ada alasannya. Kadang kita terlalu cepat menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Zahira terdiam. Kata-kata ibunya itu menancap dalam pikirannya. Ia semakin yakin bahwa di balik sosok Vino tersimpan rahasia besar. Hari berganti siang, lalu sore. Zahira mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, memasak, dan membantu ibunya. Namun pikirannya tetap tak bisa lepas dari bayangan Vino. Hingga akhirnya, menjelang malam, ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia keluar untuk memastikan, dan benar saja, Vino baru saja pulang. Tapi bukan mobil butut yang biasanya ia pakai saat menjadi supir, melainkan sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap yang begitu mencolok di mata. Zahira tertegun. Dengan tenang, Vino keluar dari mobil itu, lalu menutup pintunya dengan gerakan ringan seakan hal tersebut adalah hal biasa. Melihat tatapan heran Zahira, ia hanya tersenyum. "Maaf, aku lupa bilang. Tadi ada urusan penting, jadi aku harus menggunakan mobil ini." Zahira tak bisa menahan rasa penasarannya. "Vino, sebenarnya kamu ini siapa? Mengapa kamu bisa menggunakan mobil seperti ini? Apa semua ini hanya kebetulan?" Vino menatapnya dalam-dalam. Ada jeda sejenak sebelum ia menjawab. "Aku akan menjelaskan semuanya, Zahira. Tapi tidak sekarang. Aku janji, pada waktunya kamu akan tahu siapa aku sebenarnya." Zahira terdiam. Rasa penasaran dalam dirinya semakin membuncah. Tetapi ia tahu memaksa jawaban hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Malam itu, setelah makan malam, Zahira tak bisa tidur. Ia terus memikirkan sikap Vino yang misterius. Ia mulai mengingat kembali bagaimana awal pertemuan mereka.
Bagaimana ia dulu hanya menganggap Vino sebagai supir biasa yang bekerja untuk sebuah keluarga kaya. Tetapi sekarang, semua itu terasa kabur. Apakah mungkin Vino selama ini hanya menyamar? Atau ada alasan lain yang jauh lebih besar di balik pernikahan mereka? Sementara itu, di kamar lain, Vino duduk sendiri sambil membuka sebuah laptop hitam. Di layar, terlihat grafik dan angka-angka bisnis yang rumit. Ia mengetik cepat, lalu melakukan beberapa panggilan video dengan rekan-rekannya yang berpakaian formal. Dari percakapan singkat itu, jelas terlihat bahwa Vino bukanlah orang biasa. Ia memimpin, memberikan instruksi, dan setiap orang di layar tampak menghormatinya. Pintu kamar sedikit terbuka, dan dari celah itu, Zahira tanpa sengaja melihat apa yang sedang dilakukan Vino. Jantungnya berdegup kencang. Semua dugaannya selama ini perlahan mulai terbukti. Suaminya bukanlah sekadar supir. Ia jauh lebih dari itu. Namun pertanyaan terbesar masih menggantung di benaknya. Jika Vino sebenarnya kaya raya, mengapa ia rela menikah denganku dengan cara dijodohkan, seolah-olah ia hanyalah orang biasa? Pertanyaan itu membuat Zahira semakin sulit memejamkan mata malam itu. Hari-hari setelah pesta pernikahan Zahira dan Vino terasa seperti babak baru dalam hidup yang benar-benar asing bagi Zahira. Ia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa dirinya akan menjalani status sebagai seorang istri dari pria yang selama ini ia pandang sebelah mata. Sementara di sisi lain, setiap hari justru semakin menyingkap satu demi satu tabir misteri kehidupan Vino yang jauh berbeda dari dugaan awalnya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar kamar yang kini ditempati Zahira. Ranjang luas dengan sprei putih rapi membelai tubuhnya yang masih terbaring. Udara sejuk dari pendingin ruangan membuatnya enggan membuka mata. Namun, suara ketukan lembut di pintu membuatnya tersentak pelan. "Selamat pagi, Bu. Saya sudah siapkan sarapan di meja makan," ucap seorang wanita parubaya yang ternyata adalah pembantu rumah tangga. Zahira mengerjapkan mata, lalu perlahan bangun. Ia masih tak percaya dengan kenyataan bahwa rumah yang ia tempati bukan rumah sederhana seperti milik kebanyakan orang, melainkan sebuah rumah besar dengan fasilitas lengkap yang biasanya hanya dimiliki orang-orang kaya. "Baik, terima kasih," jawab Zahira lirih. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap cermin di meja rias. Raut wajahnya masih terlihat letih. Mungkin karena rasa bingung dan canggung yang terus menggelayuti pikirannya sejak malam pertama. Vino memang tidak menunjukkan sikap kasar seperti yang sempat ia bayangkan. Bahkan terkesan penuh hormat dan sabar. Namun, keanehan terbesar bagi Zahira adalah kenyataan bahwa Vino sama sekali tidak seperti seorang supir pada umumnya. Saat Zahira melangkah ke ruang makan, ia mendapati meja panjang dengan berbagai menu sarapan terhidang rapi. Nasi goreng, roti panggang, buah segar, hingga susu hangat. Semua tampak berlebihan untuk ukuran hanya 2 orang. "Silakan makan dulu. Aku ada urusan sebentar di luar." Suara Vino terdengar dari arah ruang tengah. Zahira menoleh, melihat Vino yang kini mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain berwarna hitam. Penampilannya benar-benar jauh dari citra supir yang selama ini ia kenal. Postur tubuh tegap, wajah rapi bercukur, bahkan aroma parfum mahal tercium samar saat ia melintas. "Kamu mau kemana pagi-pagi begini?" tanya Zahira, berusaha terdengar biasa. "Ada pertemuan bisnis." "Tidak lama," jawab Vino singkat sambil tersenyum tipis. Kemudian ia mengambil kunci mobil sport yang terparkir di garasi. Zahira tertegun. Kata "bisnis" yang diucapkan Vino kembali membuat kepalanya dipenuhi tanya. Bagaimana mungkin seorang supir berbicara tentang urusan bisnis dengan begitu tenang seakan-akan memang dunia itu miliknya? Sepeninggal Vino, Zahira makan dalam diam. Rasa lapar memang ada, tetapi pikirannya terus melayang. Setelah selesai, ia memberanikan diri berjalan-jalan menyusuri bagian rumah. Setiap ruangan memancarkan kemewahan. Ada ruang kerja dengan rak penuh buku. Ada ruang tamu dengan sofa empuk dan lukisan mahal. Ada pula halaman belakang dengan kolam renang luas. Kenapa rumah ini bisa seperti istana? Kalau benar Vino hanya supir, bagaimana mungkin ia memiliki semua ini? Gumam Zahira sendiri. Hari itu ia habiskan dengan duduk di taman belakang, memandangi ikan-ikan koi yang berenang di kolam kecil.
Perasaan asing bercampur kagum membuat hatinya bergejolak. Ia tidak bisa begitu saja percaya. Tapi fakta-fakta di hadapannya jelas menolak logika yang selama ini ia pegang. Sore hari, Vino pulang dengan wajah sedikit lelah namun tetap tersenyum ramah. "Bagaimana harimu?" tanyanya sambil menaruh tas kerja di kursi. "Biasa saja. Aku masih bingung dengan semua ini," jawab Zahira jujur. "Bingung kenapa?" "Semua yang aku lihat terlalu berbeda dari apa yang aku pikirkan tentangmu. Kamu bilang kamu hanya supir. Tapi semua ini tidak mungkin milik seorang supir." Vino terdiam sejenak, lalu duduk di hadapan Zahira. "Aku tidak pernah mengatakan sepenuhnya siapa diriku. Ada alasan kenapa aku memilih diam selama ini." "Alasan? Alasan apa?" tanya Zahira makin penasaran. Vino menghela napas panjang. "Akan tiba waktunya kamu tahu, Zahira. Tapi untuk sekarang, biarkan aku tetap seperti ini dulu. Yang aku butuhkan hanya kesediaanmu untuk mencoba mengenalku tanpa prasangka." Kata-kata itu membuat Zahira semakin bingung. Namun, ada ketulusan di mata Vino yang membuatnya sulit untuk marah atau mendesak lebih jauh. Malamnya, Zahira berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Pertanyaan demi pertanyaan terus bergema di kepalanya. Ia teringat wajah ibunya, Mayang, yang tampak begitu lega setelah pernikahan terjadi. Ibunya seakan menyimpan rahasia besar yang membuatnya rela menjodohkan Zahira dengan Vino tanpa banyak penjelasan. Apa sebenarnya yang ibu tahu? Kenapa aku harus menikah dengan Vino? Dan kenapa Vino menyembunyikan siapa dirinya? Batin Zahira. Hari-hari berikutnya, Zahira mulai mencoba menyesuaikan diri. Ia melihat bagaimana Vino memperlakukannya dengan penuh kesabaran. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Bahkan Vino sering mengajaknya berbincang ringan untuk mencairkan suasana. Dari hal kecil seperti menanyakan makanan kesukaan Zahira, hingga mengajaknya berjalan-jalan ke taman kota. Suatu sore, Vino tiba-tiba mengajaknya keluar rumah. "Ayo ikut aku sebentar," katanya sambil menuntun Zahira ke mobil. Mereka melaju ke sebuah kawasan bisnis di pusat kota. Gedung-gedung tinggi menjulang. Lampu-lampu neon berkilauan. Vino membawa Zahira masuk ke sebuah gedung megah dengan logo perusahaan besar di puncaknya. Saat mereka masuk, para pegawai menyapa Vino dengan penuh hormat. "Selamat sore, Pak Vino." "Selamat datang, Pak." Zahira terbelalak. "Pak, kenapa mereka memanggilmu begitu?" Vino hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia menggandeng Zahira menuju lantai paling atas. Dari balik pintu kaca besar, terlihat sebuah ruang kantor luas dengan meja kayu elegan dan jendela besar menghadap panorama kota. "Ini, kantormu?" Suara Zahira bergetar. "Ya," jawab Vino singkat. Zahira berdiri mematung. Semua dugaannya tentang Vino runtuh seketika. Pria yang ia anggap hanya seorang supir ternyata adalah sosok penting di perusahaan besar. Namun, sebelum sempat bertanya lebih jauh, Vino menatapnya lembut. "Aku tahu ini membuatmu bingung. Tapi percayalah, ada alasan kenapa aku memilih untuk tidak memperlihatkan semua ini sejak awal. Suatu saat aku akan menceritakan semuanya." Zahira menelan ludah. Hatinya dipenuhi campuran rasa kagum, penasaran, dan sedikit marah. Ia merasa seolah-olah dipermainkan, tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diri Vino yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya menolak. Ketika malam turun, mereka kembali ke rumah dalam diam. Zahira sibuk dengan pikirannya sendiri, sementara Vino tetap tenang seperti biasa. Dalam tidurnya malam itu, Zahira bermimpi tentang dirinya yang berjalan di antara dua jalan. Satu jalan penuh dengan kebahagiaan dan cahaya, satu jalan lagi penuh dengan kebingungan dan misteri. Ia tidak tahu jalan mana yang harus dipilih, tetapi satu hal pasti, sosok Vino selalu ada di sana, menatapnya dengan mata yang sulit diartikan. Hari demi hari berikutnya, kehidupan Zahira semakin penuh teka-teki. Vino mulai sering pulang larut, tetapi tetap menyempatkan diri untuk menanyakan kabarnya. Zahira semakin yakin bahwa pria itu bukanlah orang biasa. Sampai pada suatu malam, Zahira mendapati sebuah amplop di meja kerja Vino. Ia membuka perlahan, menemukan tumpukan dokumen penting,
termasuk daftar aset perusahaan atas nama Vino. Tangannya bergetar. Jadi, selama ini dia benar-benar bukan supir. Dia seorang pengusaha kaya raya. Namun sebelum sempat ia mencerna lebih jauh, suara pintu kamar terdengar terbuka. Vino berdiri di sana, menatapnya dalam diam. "Apa yang kamu lakukan, Zahira?" Tanyanya dengan nada tenang namun tajam. Jantung Zahira berdegup kencang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Apakah Vino akhirnya akan membuka semua rahasianya kepada Zahira? Ataukah justru rahasia itu semakin menjauh, membuat Zahira tenggelam dalam misteri yang lebih dalam? Hari-hari setelah pesta sederhana yang diselenggarakan di rumah keluarga Zahira terasa berbeda dari biasanya. Zahira yang selama ini masih sering merasa ragu terhadap pernikahannya, mulai menemukan ruang yang lebih hangat di sisi Vino. Kebersamaan yang semakin intens membuatnya perlahan merasakan ketenangan, meskipun dalam dirinya masih ada segelintir rasa takut akan masa depan. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar mereka yang lebar. Zahira bangun lebih awal, duduk di tepi ranjang sambil memandang wajah Vino yang masih tertidur. Ada perasaan aneh dalam hatinya, antara kagum, terharu, dan juga bingung. Vino bukan sekadar suami yang baik, tetapi juga pria yang berhasil memberikan rasa aman. Ia teringat bagaimana Vino dengan sabar menemaninya melewati hari-hari pertama pernikahan, tanpa pernah memaksa atau menuntut lebih. Zahira keluar kamar, lalu turun ke dapur. Ia mencoba menyiapkan sarapan sederhana, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya karena selama ini ibunya yang lebih sering mengurus pekerjaan rumah. Namun kali ini Zahira ingin berusaha. Ia ingin menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi seorang istri yang lebih bertanggung jawab. Ketika aroma tumisan bawang menyebar ke seluruh rumah, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Vino muncul dengan senyum mengembang. Rambutnya sedikit berantakan. "Wangi sekali. Siapa yang masak?" tanyanya sambil mengusap matanya. Zahira menoleh. Wajahnya memerah. "Aku mencoba. Mudah-mudahan bisa dimakan," jawabnya canggung. Vino mendekat lalu menepuk bahunya pelan. "Apapun masakanmu, aku pasti suka. Bukan karena rasanya, tapi karena yang masak itu kamu." Ucapan itu membuat hati Zahira bergetar. Ada kelembutan yang selama ini jarang ia temui, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Vino memang punya cara sederhana namun berhasil menyentuh hatinya. Mereka sarapan bersama. Zahira sempat salah bumbu hingga rasa tumis sayur agak asin, tetapi Vino tetap memakannya dengan lahap sambil tersenyum. Ia bahkan menambahkan candaan kecil yang membuat Zahira tertawa. Hari itu mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan ke sebuah desa wisata di pinggiran kota. Vino sengaja mengajaknya ke tempat sederhana, bukan mall atau restoran mewah. Ia ingin Zahira melihat dunia dari sisi yang berbeda, lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, Zahira melihat anak-anak berlarian di sawah, para petani menanam padi dengan kaki yang terbenam di lumpur, serta ibu-ibu yang sibuk menjemur hasil panen. Semua tampak begitu alami, jauh dari gaya hidup yang selama ini ia jalani. "Tempat ini mengingatkanku pada masa kecil," kata Vino sambil berdiri di tepi sawah. "Aku dulu sering membantu ayah bekerja. Dari kecil aku belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi justru itulah yang membuatku kuat." Zahira menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Aku tidak pernah melihat sisi ini sebelumnya. Aku selalu dibesarkan dalam kenyamanan. Kadang aku merasa, aku terlalu manja." "Tidak salah menjadi manja," jawab Vino tenang. "Yang salah adalah kalau kita tidak pernah mau belajar menghargai apa yang kita punya." Kalimat itu kembali menancap dalam hati Zahira. Ia merasa Vino selalu tahu cara membuatnya berpikir lebih dalam. Ada ketulusan yang sulit ia abaikan. Malam harinya, mereka kembali ke rumah dengan perasaan hangat. Zahira merasa seolah ia sedang menjalani kehidupan yang sama sekali baru. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan ini tidak seburuk yang ia bayangkan. Bahkan, ia mulai takut kehilangan rasa yang perlahan tumbuh itu. Namun di balik kebahagiaan kecil tersebut, sebuah bayangan lain mulai menghampiri. Zahira menemukan ponsel Vino tergeletak di meja ruang tamu ketika ia hendak merapikan rumah.
Ponsel itu berbunyi, menandakan sebuah pesan masuk. Tanpa sengaja, matanya sempat menangkap nama pengirim yang tidak ia kenal. Hatinya sempat berdesir. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menahan diri untuk tidak membuka, tapi rasa penasaran perlahan menggerogoti pikirannya. Ia bertanya-tanya, siapa orang itu? Apa urusannya dengan Vino? Malam itu Zahira sulit tidur. Ia gelisah, memikirkan hal yang sebenarnya belum tentu benar. Bagian dalam dirinya masih dihantui ketakutan lama, takut dikhianati, takut dianggap tidak cukup baik, takut semua kebahagiaan yang baru saja ia rasakan akan lenyap begitu saja. Di sisi lain, Vino tampak tidur dengan tenang, seolah tidak ada beban sama sekali. Zahira menatap wajahnya lama sekali, ingin percaya sepenuhnya, namun hatinya masih belum bisa. Esoknya, Zahira berusaha bersikap biasa. Ia tetap melayani Vino, tetap berbicara seperti biasanya. Namun jauh di dalam hati, rasa penasaran itu terus mengendap. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Ada kebersamaan yang indah, ada tawa kecil, ada percakapan panjang yang membuat mereka semakin dekat. Tetapi setiap kali Zahira melihat ponsel Vino, bayangan tentang pesan misterius itu kembali muncul. Hingga suatu malam, Zahira memberanikan diri untuk bertanya. Saat mereka duduk berdua di ruang keluarga, ia mencoba menyusun kata-kata. Vino, panggilnya pelan. Vino menoleh. Ya. Boleh aku bertanya sesuatu? Jangan marah. Ya. Aku tidak akan marah. Katakan saja. Zahira menelan ludah, lalu berkata dengan hati-hati. Beberapa waktu lalu, aku melihat ada pesan masuk ke ponselmu. Dari seseorang yang tidak aku kenal. Aku tidak membuka pesannya. Tapi, siapa dia? Vino terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kamu penasaran ya? Wajah Zahira memerah. Ia merasa bersalah karena sudah menyinggung soal privasi. Maaf, aku hanya khawatir. Vino menggenggam tangannya lembut. Tidak apa-apa kamu khawatir. Itu tandanya kamu peduli. Pesan itu dari salah satu rekan kerjaku. Ada urusan bisnis yang sedang kami bahas. Tidak ada yang perlu kamu risaukan. Zahira menatap matanya, mencoba mencari kejujuran di sana. Vino tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan sesuatu. Namun hatinya tetap menyisakan sedikit keraguan. Meski begitu, malam itu Zahira memutuskan untuk percaya. Ia tahu, jika ia terus-menerus mencurigai tanpa bukti, pernikahan mereka tidak akan berjalan sehat. Beberapa hari kemudian, Vino memberi kejutan lain. Ia mengajak Zahira ke sebuah rumah besar yang terletak agak jauh dari pusat kota. Rumah itu megah, dengan halaman luas dan desain modern yang elegan. Zahira terperangah begitu melihatnya. Ini, rumah siapa? Tanyanya terbata. Vino tersenyum. Rumah kita. Zahira hampir tidak bisa percaya. Rumah kita? Maksudmu, ini milikmu? Ya, aku membelinya beberapa waktu lalu. Aku ingin kita punya tempat tinggal yang nyaman. Rumah yang bisa jadi awal baru untuk kita berdua. Mata Zahira berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka seorang supir sederhana seperti Vino memiliki sesuatu yang sebesar ini. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di kepalanya. Namun ia tidak ingin merusak momen itu. Mereka berkeliling rumah bersama. Setiap sudut terasa begitu megah, namun hangat. Zahira merasa seolah sedang bermimpi. Di balik kebahagiaan itu, perasaan penasaran kembali muncul. Siapa sebenarnya Vino? Mengapa ia memiliki begitu banyak hal yang tidak pernah Zahira bayangkan sebelumnya? Perjalanan Zahira bersama Vino semakin menarik, tetapi juga penuh tanda tanya. Setiap langkah yang mereka tempuh membuatnya semakin dekat. Namun pada saat yang sama, ada misteri yang perlahan terbuka, menunggu untuk dihadapi. Hari berganti begitu cepat sejak kepulangan mereka dari perjalanan bulan madu singkat. Zahira merasa dirinya berada dalam arus kehidupan baru yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ia yang dulu selalu menolak ketika dijodohkan dengan Vino, kini justru harus mengakui bahwa kebersamaan mereka menumbuhkan rasa yang pelan-pelan tumbuh dan tidak bisa diingkari. Namun,
Rasa itu datang dengan banyak kebingungan, sebab jalan mereka tidak semudah yang dibayangkan orang luar. Pagi itu, Zahira duduk di balkon kamar yang luas, mengenakan gaun santai berwarna lembut. Angin berhembus membawa aroma segar taman bunga yang ditanam di halaman belakang rumah. Ia sedang memandang jauh ke langit, mencoba meresapi semua hal yang belakangan terjadi. Vino yang baru selesai berolahraga, datang menghampiri sambil membawa 2 gelas jus jeruk dingin. Ia meletakkannya di meja kecil, lalu duduk di sebelah istrinya. "Kenapa termenung sejak tadi?" tanya Vino sambil menyeka keringat di dahinya dengan handuk putih. Zahira tersenyum samar. "Aku hanya berpikir, banyak hal yang terasa begitu cepat berubah. Rasanya aku masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang sedang aku jalani sekarang." "Kalau begitu, biarkan waktu yang membuatmu semakin yakin," jawab Vino dengan nada tenang. "Aku tidak ingin memaksamu untuk segera menerima semuanya. Yang terpenting, aku akan selalu di sini." Ucapan itu membuat dada Zahira terasa hangat. Ia menunduk, menyembunyikan rona merah di pipinya. Meski masih sering diliputi keraguan, ia tidak bisa menutupi kenyamanan yang semakin sering ia rasakan ketika berada di dekat Vino. Hari-hari Zahira setelah pernikahan banyak diisi dengan hal-hal baru. Ia belajar mengurus rumah besar yang kini menjadi tempat tinggalnya, meski sebenarnya semua kebutuhan sudah diurus oleh para asisten rumah tangga. Namun, Vino sering menyarankan agar Zahira tidak kehilangan kebiasaannya sendiri. Ia boleh saja memanfaatkan semua fasilitas, tetapi jangan sampai membuatnya kehilangan jati diri. Suatu sore, Mayang datang menjenguk. Kehadirannya selalu membawa suasana berbeda. Ibunya itu tampak semakin tenang, mungkin karena melihat anak semata wayangnya hidup nyaman. Mereka duduk di ruang keluarga yang megah, ditemani kudapan dan teh hangat. "Aku tidak pernah menyangka hidupmu akan seperti ini, Nak," ucap Mayang sambil menatap sekeliling ruangan. "Dulu aku hanya bisa berdoa agar kamu mendapatkan laki-laki yang mampu menjagamu. Ternyata Tuhan menjawab lebih dari doaku." Zahira menggenggam tangan ibunya. "Ibu jangan hanya melihat kemewahannya saja. Yang paling penting bagiku adalah bagaimana aku bisa merasa aman. Dan, sejauh ini, aku tidak bisa memungkiri kalau Vino memang memberikannya." "Syukurlah, Nak. Semoga pernikahanmu terus diberkahi," kata Mayang lirih, matanya berkaca-kaca. Vino yang kebetulan masuk ke ruangan itu tersenyum. Ia mendekat, menyalami mertuanya, lalu berkata, "Ibu tidak perlu khawatir. Selama saya hidup, saya akan melakukan apa saja untuk membuat Zahira bahagia." Perkataan itu membuat Mayang menepuk bahunya dengan haru. Zahira hanya bisa menunduk, berusaha mengendalikan perasaan yang bercampur aduk. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Beberapa kali, Zahira mendengar bisikan dari kerabat jauh yang iri dengan kehidupannya. Mereka masih menganggap Vino hanya seorang supir yang beruntung menikahi anak gadis keluarga terpandang. Zahira yang dulu mungkin akan merasa malu, kini justru memilih untuk tidak mempedulikan komentar miring itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu cepat atau lambat ia harus berhadapan dengan stigma tersebut. Suatu malam, Zahira sedang menunggu Vino yang pulang terlambat dari pekerjaannya. Ia duduk di ruang tamu, ditemani lampu yang redup. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10:30. Tapi suara mobil Vino belum juga terdengar di halaman. Ia mencoba menenangkan diri, meski hatinya mulai dipenuhi rasa gelisah. Saat akhirnya Vino tiba, ekspresinya terlihat letih. Ia meletakkan jasnya di kursi, lalu duduk di samping Zahira. "Maaf aku pulang terlambat. Ada rapat mendadak dengan beberapa mitra usaha," jelasnya. Zahira mengangguk, mencoba memahami. "Aku tidak apa-apa menunggu. Hanya saja, aku khawatir." Vino menatap wajahnya dalam-dalam. "Terima kasih karena selalu peduli. Aku akan berusaha untuk tidak membuatmu cemas." Malam itu mereka berbincang lebih lama dari biasanya. Zahira memberanikan diri bertanya tentang masa lalu Vino, tentang bagaimana ia bisa memiliki semua ini tetapi tetap memilih bekerja sebagai supir di rumah orang tuanya dulu. Vino tersenyum samar, lalu berkata, "Ada alasan mengapa aku menyembunyikan siapa diriku yang sebenarnya.
Aku tidak ingin dinilai hanya dari kekayaan. Aku ingin dikenal dari sikap dan kerja keras. Jawaban itu membuat Zahira semakin menghargai sosok suaminya. Ia menyadari bahwa kekayaan bukanlah hal utama yang membuatnya merasa nyaman. Justru kerendahan hati Vino yang membuatnya sulit untuk tidak semakin jatuh hati. Hari-hari berikutnya semakin penuh warna. Mereka menghadiri undangan pernikahan teman, berkunjung ke beberapa kerabat, bahkan sesekali berlibur singkat keluar kota. Dari semua itu, Zahira mulai merasakan hal yang berbeda. Ia tidak lagi canggung menggandeng tangan Vino di depan umum, tidak lagi menolak ketika suaminya dengan lembut menatapnya. Namun, badai kecil kembali muncul ketika seseorang dari masa lalu Zahira mencoba hadir. Reza, teman dekatnya saat kuliah, tiba-tiba menghubunginya melalui media sosial. Awalnya hanya basa-basi, menanyakan kabar, lalu perlahan mulai memberi komentar yang membuat Zahira tidak nyaman. Kamu benar-benar menikah dengan supir itu? Apa kamu yakin dengan pilihanmu? Begitu salah satu pesan yang dikirim Reza. Zahira menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu harus menanggapi apa. Di satu sisi, ia tidak ingin menimbulkan masalah dengan Vino. Di sisi lain, ia merasa perlu menegaskan pada Reza bahwa hidupnya sekarang bukan urusan orang lain. Ia memutuskan untuk menjawab singkat. Reza, aku bahagia dengan kehidupanku sekarang. Tolong jangan ikut campur. Namun, setelah pesan itu terkirim, Zahira justru merasa gusar. Ia takut Vino salah paham jika suatu saat tahu tentang komunikasi itu. Malamnya, ia merenung lama di kamar, hingga akhirnya Vino bertanya, "Ada apa? Sejak tadi wajahmu seperti menyimpan sesuatu." Zahira terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk jujur. Ia menceritakan tentang pesan dari Reza. Vino mendengarkan dengan tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan amarah. Setelah Zahira selesai bercerita, Vino hanya tersenyum kecil. "Aku percaya padamu. Kamu tidak perlu merasa bersalah hanya karena ada orang lain yang mencoba masuk. Yang penting, kamu sudah memilih untuk jujur padaku." Seketika dada Zahira terasa lega. Ia sadar, kejujuran kecil seperti itu justru memperkuat ikatan mereka. Hari-hari terus bergulir. Zahira perlahan mulai benar-benar menanggalkan rasa ragu yang dulu mengekangnya. Ia mulai berani bermimpi bersama Vino, memikirkan masa depan mereka, dan membayangkan keluarga kecil yang ingin mereka bangun suatu saat nanti. Meski perjalanan mereka masih panjang, Zahira yakin bahwa ia sedang berjalan ke arah yang benar. Namun, ia juga sadar bahwa kehidupan rumah tangga tidak pernah lepas dari ujian. Dan setiap ujian yang datang, sekecil apapun, akan menjadi penentu seberapa kuat ikatan yang sudah mereka bangun. Di akhir malam, setelah semua kesibukan dan percakapan panjang, Zahira terbaring di samping Vino. Ia menatap suaminya yang sudah mulai terlelap, lalu tersenyum samar. Dalam hati ia berbisik, "Ternyata aku tidak salah memilih untuk tetap bertahan."